Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat subscriber channel ASP TV. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman subscriber, pada kesempatan video kali ini alhamdulillah saya dapat hadir kembali di hadapan teman-teman subscriber untuk memberikan tambahan wawasan atau berbagi pengalaman terkait dengan permasalahan hukum yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Di mana pada edisi kali ini saya akan menyajikan masalah hukum yang berkaitan dengan pertanahan, atau lebih spesifiknya yaitu terkait dengan macam-macam sengketa pertanahan dan cara penyelesaiannya atau cara penyelesaian secara litigasinya seperti apa. Akan saya sampaikan pada teman-teman semua, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pencerahan atau tambahan wawasan mengenai pertanahan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar channel ASP TV ini terus berkembang, terus memberikan kontribusi bagi seluruh lapisan masyarakat, memberikan pemahaman hukum, tambahan wawasan hukum atau edukasi seputar hukum. Baik, terima kasih kami ucapkan setinggi-tingginya, apresiasi setinggi-tingginya buat teman-teman subscriber yang sudah senantiasa mendukung, yang sudah subscribe, like, komen, dan sebagainya. Mudah-mudahan segala dukungan teman-teman itu merupakan sebuah kebaikan yang pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, langsung pada pokok pembahasan ya, teman-teman. Di mana pembahasan kali ini saya spesifik terkait dengan macam-macam sengketa pertanahan yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat. Nah, sengketa-sengketa pertanahan ini banyak sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat ya, teman-teman ini. Sangat banyak terjadi, baik itu di daerah ataupun juga di perkotaan, itu masih banyak terjadi sengketa-sengketa tanah. Nah, akan tetapi yang akan kami sampaikan, yang akan saya sajikan ini adalah sengketa pertanahan yang memang perkaranya atau sengketanya pernah kami tangani dan juga pernah kami bantu untuk diselesaikan baik secara non-litigasi maupun secara litigasi di ranah pengadilan. Kasus yang pertama yang berkaitan dengan sengketa tanah ini yang pernah kami tangani adalah sengketa tumpang tindih sertifikat tanah atau overlap, teman-teman ya. Jadi klien kami itu memiliki sebidang tanah, kemudian juga tanah tersebut sudah memiliki sertifikat, sudah SHM, sertifikat hak milik ya teman-teman. Nah, kemudian di kemudian hari ternyata ada juga yang mengklaim tanah klien kami tersebut dan mengaku bahwa dia juga memiliki sertifikat tanah atau SHM, di mana objek tanahnya pun sama di atas atau dengan objek tanah milik klien kami. Nah, oleh karena itu kami melakukan upaya hukum, teman-teman. Nah, upaya hukum bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama non-litigasi, yang kedua dengan cara litigasi. Nah, non-litigasi ini kita upayakan untuk mediasi, diselesaikan secara kekeluargaan, di mana para pihak di situ silahkan untuk memberikan argumentasi dan bukti-bukti awal. Nah, akan tetapi jarang sekali perselisihan sengketa tanah ini selesai secara mediasi, teman-teman. Oleh karena itu, pada saat itu karena mediasinya gagal, kami lanjutkan ya perkara tersebut ke lingkup pengadilan atau dengan cara litigasi, di mana kita mengajukan gugatan pembatalan sertifikat hak milik, di mana kita mengajukan pembatalan sertifikat hak milik yang tumpang tindih atau overlap di atas sertifikat hak milik klien kami tersebut. Nah, tapi sebelum diajukan, perlu dicatat dan diingat oleh teman-teman semua bahwa terkait dengan perkara yang diajukan ke pihak pengadilan tata usaha negara atau PT-UN, itu teman-teman kita harus melakukan upaya administratif terlebih dahulu.
upaya administrasi itu berupa keberatan dan juga banding. Nah, seperti apa teknisnya, kemudian juga dasar-dasar hukumnya seperti apa yang berkaitan dengan upaya administratif, itu teman-teman bisa simak atau cari videonya di channel ASP TV ini ya, karena sudah pernah kami sajikan, sudah pernah kami bagikan ya kepada teman-teman semua. Nah, kemudian kita setelah melakukan atau menempuh upaya administratif, maka kita lanjutkan dengan cara litigasi atau menyelesaikan sengketa overlap tanah tersebut, sertifikat tanah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, di Pengadilan Tata Usaha Negara itu terungkaplah fakta-fakta hukum, kemudian juga bukti-bukti bahwasanya memang benar sertifikat yang tumpang tindih tersebut adalah sertifikat yang proses penerbitannya itu menyalahi aturan, kemudian juga melanggar hukum, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan lain sebagainya, sehingga pengadilan atau majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini memutuskan atau memutus perkara ini bahwasanya klien kita lah yang memiliki hak seutuhnya, kemudian juga sertifikat yang tumpang tindih di atas sertifikat milik klien kami itu dibatalkan oleh pihak Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu kasus yang pertama. Dan kasusnya menang, kemudian juga di tingkat banding menang, dan sekarang pihak lawan masih mengajukan upaya hukum selanjutnya, yaitu upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Sekarang masih proses di Mahkamah Agung. Kemudian kasus yang kedua yang pernah kami tangani berkaitan dengan sengketa tanah ini adalah kronologisnya bahwa klien kita memiliki sebidang tanah, kemudian juga dia pernah menjual kepada si A. Nah, si penjual tanah ini tidak pernah menjual tanahnya kepada pihak lain melainkan atau kecuali kepada si A tersebut. Nah, dengan demikian si A lah sekarang yang menguasai tanah tersebut. Akan tetapi di kemudian hari ternyata ada yang mengklaim bahwa dia memiliki sertifikat atau menguasai atau memiliki tanah tersebut dan sudah memiliki sertifikat. Padahal ya si penjual tadi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak lain kecuali si A. Nah, si A ini adalah klien kita, kemudian dia mengajukan gugatan ke pengadilan negeri ya atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Ya, dan di tingkat pengadilan negeri pun alhamdulillah perkara kita atau klien kita menang, di mana si B yaitu yang memiliki sertifikat yang mengaku bahwa dia memiliki tanah tersebut itu divonis atau diputus oleh hakim telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan di tingkat banding pun berlanjut dan alhamdulillah kita juga masih menang di tingkat banding, dan sekarang sama prosesnya masih berlanjut di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Itu kasus yang kedua yang pernah kita tangani berkaitan dengan sengketa tanah. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan sengketa tanah ini kronologisnya bahwa klien kita ini memiliki tanah atau membeli tanah dari si A, kemudian si klien kita ini ya membeli tanahnya itu tidak keseluruhan, akan tetapi hanya sebagiannya saja. Nah, setelah dia beli, kemudian dilakukanlah AJB atau dibuatlah AJB. Hanya saja klien kita ini belum sempat untuk balik nama atau mendaftarkan tanah tersebut untuk mendapatkan sertifikat. Nah, kemudian di suatu ketika atau di kemudian hari, si penjual ini ya yang menjual tanahnya ke pihak klien kita ini, yang mana sertifikatnya masih sertifikat induk ya, masih atas nama si penjual tadi, karena tanahnya secara keseluruhan milik dia, yang dijual hanya sebagian. Nah, sertifikatnya karena belum dipecah atau belum dipetel, maka sertifikat tersebut masih atas nama si penjual tadi. Dan entah kenapa sertifikat tanah milik si penjual tadi itu bisa berpindah tangan ke pihak ketiga. Entah itu dijual ataupun dipinjamkan ataupun digadaikan dan lain sebagainya ya, itu kita tidak mengetahui. Oleh karena itu kita mengajukan gugatan. Ya, gugatannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Yang kita gugat adalah pihak si penjual tadi ya, kemudian juga pihak yang merasa memiliki sertifikat tersebut, yang merasa membeli tanah tersebut juga dari si A. Nah, dengan demikian prosesnya berlanjut di pengadilan negeri
ya, atas dasar gugatan pembatalan, atas dasar gugatan, atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Dan di pengadilan negeri itu juga terungkap bukti-bukti, kemudian juga selama proses persidangan juga telah terungkap ya fakta-fakta hukum bahwasanya si A itu melakukan perbuatan melawan hukum. Kemudian juga si B juga melakukan perbuatan melawan hukum, dan klien kita alhamdulillah menang kembali di pengadilan negeri. Dan sama seperti dua kasus yang pertama, kasus ini pun masih berlanjut di mana pihak lawan masih keberatan, masih tidak puas dan mengajukan upaya hukum selanjutnya, yaitu upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Itu adalah 3 kasus sengketa pertanahan yang sering terjadi dan pernah berkali-kali kita tangani kasusnya, kita tangani perkaranya, penyelesaiannya kita juga telah upayakan, yaitu secara non litigasi dengan mediasi, namun kebanyakan secara non litigasi ini, secara mediasi ini tidak berhasil, sehingga perkara tersebut kita lanjutkan penyelesaiannya yaitu secara litigasi, yaitu ke pengadilan. Yang overlap kita ajukan ke pengadilan tata usaha negara, yaitu gugatan pembatalan sertifikat, dan yang 2 tadi adalah gugatannya perbuatan melawan hukum, yaitu ke pengadilan negeri. Itu teman-teman ya, 3 kasus yang kami sampaikan yang perkaranya menang, dan sebetulnya masih banyak sengketa-sengketa pertanahan yang lainnya. Akan kita lanjutkan di episode selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan seputar sengketa pertanahan atau permasalahan pertanahan, jangan sungkan untuk mengajukan pertanyaan atau konsultasi kepada ASP Law Firm Official atau tim pengacara ASP Law Firm. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ASP TV, subscribe, like, komen, dan share. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Law Firm.